Karena kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tak pernah bisa dikalahkan. Jadi selamat datang di kenyataan, Tifa. Selamat datang di dunia tempat fitnah dibayar lunas. Dan untuk siapapun yang berpikir bisa mengikuti jejak Tifa dan Amien, berpikirlah 2 kali. Rakyat Indonesia bukan panggung untuk drama politik picisan. Bangsa ini terlalu besar untuk ditipu oleh gelar palsu dan narasi licik. Jokowi sudah membuktikan, Prabowo melanjutkan. Sementara kalian hanya menjadi catatan kaki yang memalukan dalam sejarah bangsa ini. Dan sekarang kita tiba di akhir sandiwara. Tifa masih berusaha bicara. Suaranya mulai gemetar, matanya berkedip tak tentu arah, mencari celah keluar dari jebakan yang ia pasang sendiri. Sayang, jebakan itu terlalu sempurna karena ia buat dengan kebohongan. Dan seperti semua kebohongan, cepat atau lambat pasti runtuh. Kini, dia tidak sedang diinterogasi oleh lawan politik, tapi oleh kenyataan. Kenapa kamu menyerang Jokowi dengan isu ijazah palsu? Kenapa kamu begitu yakin, tanpa bukti, tanpa dasar, hanya karena kamu pikir rakyat mudah digiring? Padahal, selama 10 tahun, Jokowi tidak hanya menunjukkan ijazah, beliau menunjukkan kerja nyata. Sementara kamu, Tifa, menunjukkan apa? Screenshot? Podcast? Gelar akademik yang juga masih jadi tanda tanya? Hebat, tapi sayangnya itu bukan bukti. Itu hanya kebisingan. Dan kebisingan tidak pernah jadi kebenaran. Mari kita buat analoginya sederhana, biar publik makin paham. Jokowi itu seperti petani yang turun ke sawah, penuh lumpur, tapi membawa hasil panen. Tifa dan gengnya seperti orang yang berdiri di pinggir sawah, menunjuk-nunjuk sambil bilang, itu petani palsu, dia nggak punya sertifikat bertani. Padahal rakyat sudah kenyang, nasi sudah di piring, dan negeri ini panennya jelas. Siapa yang kelihatan bodoh? Siapa yang layak ditertawakan? Tapi jangan terlalu keras tertawa. Tifa sekarang sedang menghadapi kenyataan yang lebih keras, proses hukum. Dan jangan lupa, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya kini bisa jadi alat bukti. Setiap podcast bisa jadi pasal, setiap narasi fitnah bisa jadi hukuman. Dan kalau sudah begini, siapa yang akan membelamu, Tifa? Amien Rais? Tokoh usang yang bahkan sudah kehilangan pengaruh bahkan di lingkaran terdekatnya? Dia mungkin akan datang, tapi bukan sebagai penyelamat. Hanya penonton yang ikut memegangi lilin di tengah gelapnya masa depanmu sendiri. Karena pada akhirnya kebenaran itu tidak butuh backing politik. Ia berdiri sendiri, tegak, kuat, diameter tapi menghantam. Dan sekarang, mari kita tepuk tangan untuk sang presiden yang difitnah tanpa henti, Joko Widodo. Presiden yang dijegal, diremehkan, dijadikan bahan hoaks, tapi tetap berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena gelar akademiknya, tapi karena rekam jejaknya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak pernah menipu rakyat. Dan hari ini, pembuktian itu terang benderang. Bukan Jokowi yang punya ijazah palsu, tapi Tifa yang hidup dari kebohongan. Jadi, selamat merenung, Tifa. Selamat menikmati panggung sepi yang dulu kau banggakan. Karena panggung itu sekarang bukan milikmu. Ia sudah dirampas oleh kenyataan. Dan buat kalian yang masih ingin menjual hoaks dengan bungkus akademik, ingat satu hal. Di era Jokowi, rakyat tak lagi bisa dibodohi. Mereka tak butuh gelar palsu, mereka butuh pemimpin yang bisa kerja. Jadi silakan, Tifa. Amien, siapapun kalian yang masih hidup dalam nostalgia kekuasaan lama, teruslah berteriak dari pinggir lapangan. Karena di tengah arena, Indonesia sedang menang. Dan kalian tinggal suara sumbang yang akan segera dilupakan. Seperti debu di rak sejarah, disapu bersih oleh arus kemajuan yang tidak bisa kalian hentikan. Selamat tinggal para penjajah fitnah. Rakyat sudah move on, negara ini juga.